mau menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Dia menunggu supaya kita pendosa datang menyerahkan diri kepadanya, percaya sepenuhnya, mengandalkan Dia. Nah, ajakan Tuhan ini berkaitan dengan sakramen rekonsiliasi, sakramen pengakuan dosa. Karena dalam sakramen ini, jiwa-jiwa pendosa datang kepada Yesus dengan penuh segala kerendahan hati. Kita diundang untuk menyadari bahwa kita telah berdosa di hadapan Tuhan, memohon atas segala dosa. Maka sakramen itu sungguh sesuatu yang luar biasa daripadanya Yesus mencurahkan rahmat yang berlimpah-limpah yang kita senantiasa tunggu, yang senantiasa kita harapkan. Nah, bagi Yesus, kesedihan yang paling dalam itu apa? Adalah ketika orang tidak percaya. Bahkan bagi hati kudusnya adalah ketidakpercayaan orang-orang akan belas kasihnya. Barangkali banyak orang menganggap bahwa dosa-dosa mereka terlalu besar untuk diampuni, sehingga mereka enggan datang kepada Tuhan atau merasa bahwa pengampunannya tidak cukup untuk menutupi segala kesalahan-kesalahan mereka. Pandangan tentu saja tidak benar seberapa dalam dan besarnya dosa manusia. Yesus menunggu dengan penuh kasih. Dia ingin supaya jiwa-jiwa pendosa datang dengan penuh kesadaran bahwa dia membutuhkan belas kasih. Maka Yesus menekankan bahwa dia adalah hati belas kasih. Hatinya senantiasa menyalurkan belas kasih yang berlimpah. Dan dia rindu untuk mencurahkan kasih pengampunannya bagi semua orang yang datang kepadanya. Maka setiap hari kerinduannya apa? Menunggu, menanti supaya orang datang kepadanya untuk mengalami rahmat berlimpah di dalam dia. Ya. Maka kita diundang untuk sungguh terus datang kepada Dia, karena Dia sungguh menunggu kita datang kepadanya. Nah, melalui pengakuan dosa, seseorang sebenarnya tidak hanya menerima pengampunan, tetapi mendapatkan kekuatan untuk memperbaiki hidup. Kadang ketika manusia berdosa, manusia semacam dilemahkan, tidak berdaya. Dengan rahmat pengampunan, dan Tuhan siap memberikan pengampunan, maka sebenarnya Tuhan memberikan kekuatan dan rahmat bagi kita untuk memperbarui, untuk memperbaiki, untuk menyegarkan hidup kita. Ini adalah tindakan penuh kasih Yesus yang sangat mencintai setiap jiwa dan kerinduannya untuk membebaskan mereka dari beban dosa, sebagaimana banyak ditegaskan dalam pesan-pesan kepada Santa Faustina. Maka para saudara, para devosan terkasih, sakramen pengampunan dosa, sakramen rekonsiliasi adalah salah satu cara konkret di mana orang sungguh percaya dapat sepenuhnya menyerahkan kelemahan, ketidakberdayaan, kerapuan-kerapuannya, dan dosanya kepada Allah, serta mempersilahkan Allah, mengizinkan Allah untuk bekerja dalam diri mereka dan mengisi jiwa mereka dengan damai serta rahmat berlimpah. Maka kita diundang untuk dengan sepenuh hati datang kepada Dia, yakin percaya bahwa meskipun kita punya banyak dosa, ketidakberdayaan, dan kelemahan, namun Dia sanggup untuk memberikan rahmat-Nya. Dan kita diundang untuk membiarkan diri, membuka diri supaya Allah bekerja, mencurahkan rahmat-Nya, memperbarui dan menyegarkan jiwa kita, sehingga mendatangkan damai, sukacita, dan rahmat berlimpah di dalam Tuhan. Nah, dalam buku harian Faustina nomor 1602, Yesus berbicara tentang sakramen rekonsiliasi, sakramen pengampunan ini secara bertahap. Ya. Pada bagian awal, Yesus berpesan, setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa, darah dan air yang telah memancar dari hatiku selalu mengalir ke dalam jiwamu dan membuat jiwamu semakin mulia. Sesuatu yang sungguh indah
ketika kita datang kepadanya mengakukan dosa kita, darah dan air kembali dicurahkan, memancar dari hatinya yang belas kasih ke dalam jiwa kita pendosa, dan membuat jiwa kita semakin mulia dan cemerlang. Ini sesuatu yang sungguh menakjubkan, karena justru lewat sakramen ini, hati kita dipulihkan kembali, dibuat cemerlang, mulia, lebih indah daripada sebelumnya. Jadi, dalam setiap pengakuan dosa, ya, yang membuat Yesus gembira apa? Karena dia rindu untuk menghadiahkan darah dan airnya kepada peniten, yaitu orang yang mengaku dosa dengan jujur dan mengakui dirinya sebagai pendosa. Ya. Maka ya peniten, orang yang mengaku dosa itu menyadari, ya, dan hendaknya diajak menyadari bahwa dia melakukan satu hal yang penting, yaitu apa? Perlu untuk seperti kata Tuhan, benamkanlah dirimu dalam kerahimanku, supaya aku dapat mencurahkan kelimpahan rahmatku atas jiwamu. Maka ketika kita sadar bahwa kita berdosa, menenangkan diri dalam lautan kerahimannya, dia mencurahkan darah dan airnya dari hatinya yang penuh belas kasih, dan lewat itu jiwa kita dipenuhi dengan kelimpahan rahmatnya. Yesus tidak mau memberi sedikit-sedikit. Dia memberi selalu yang terbaik dan sepenuhnya. Dan inilah keindahannya. Bahkan dia memberi dirinya sendiri secara total. Maka kelimpahan rahmat Allah dia sediakan bagi orang berdosa, bagi orang yang mau datang kepadanya, mau menggantungkan diri, mengandalkan diri kepada dia. Maka rahmat Allah yang diterima itu sungguh tergantung dari keseriusan jiwa dan hati si peniten, orang yang mengaku dosa itu. Sebab rahmat itu akan menjadi rahmat kalau ditanggapi dengan iman, dengan penuh keyakinan, dengan kesungguhan, dan dengan kejujuran. Lalu kebenaran selanjutnya, Yesus menyatakan, apabila engkau menghampiri kamar pengakuan, ketahuilah bahwa aku sendiri sedang menantikan engkau di sana. Memang ketika kita datang ke kamar pengakuan, kita menjumpai imam. Tapi sebenarnya di sana ada Yesus. Imam itu didampingi oleh Yesus sendiri. Yesus saat itu mengaktifkan kasihnya. Dia menyalurkan kasihnya yang amat indah. Tentu para devosan ingat kembali peristiwa yang amat indah Sakius ketika Yesus lewat kota Yeriko dan Sakius ingin berjumpa dengan Tuhan. Waktu itu Yesus berhenti tepat di mana Sakius memanjat pohon itu. Dan apa yang dibuat Yesus? Yesus memandang Sakius dengan pandangan penuh cinta dan menyatakan kata-kata yang amat lembut. Sakius, turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, sebenarnya sama, setiap peniten yang datang ke kamar pengakuan, mengakukan dosanya, Yesus pun juga memandang dengan pandangan penuh cinta, rindu untuk masuk dalam rumah hatinya. Yesus mengasihi, Yesus mencurahkan rahmat-Nya, rahmat pengampunan belas kasih, dan kekuatan untuk memulai hidup yang baru. Yesus memandang setiap peniten sebagaimana Yesus memandang Sakius dengan pandangan penuh cinta yang akan merubah, memperbaharui, menyegarkan kehidupan kita. Nah, pada peristiwa itu sebenarnya apa yang terjadi? Yesus sebenarnya menolong imam dan menolong peniten. Jadi Yesus ada di sana, Yesus berbicara melalui imam, dan dia berbicara kepada peniten itu. Yesus menolong imam supaya apa? Supaya imam bisa bicara setepat-tepatnya dengan bijaksana untuk memberikan peneguhan, penghiburan, dan nasihat bagi peniten itu. Menolong peniten supaya tidak takut dan sejujur-jujurnya. Maka
Peniten perlu untuk sungguh sadar bahwa tidak perlu takut berhadapan dengan Yesus yang ada di situ, di samping imam itu, dalam diri imam itu, mengatakan sejujur-jujurnya, dan di sana dengan imam yang bijaksana, yang dibimbing oleh Tuhan, peniten yang jujur, di sana terjadi karena apa? Karena Yesus ada di situ. Yesus hadir. Maka Yesus menegaskan, sebagaimana dikatakan kepada Santa Faustina, aku hanya bersembunyi di balik sosok imam, tetapi aku sendirilah yang bekerja di dalam jiwamu. Di sini jiwa yang papa bertemu dengan Allah yang Maha Rahim. Kita bisa merasakan bagaimana saat itu kerja memperbarui jiwa itu melalui rahmat sakramen ini, persekutuan terjadi, manusia berdosa yang papa hina bertemu dengan Allah yang berbelas kasih, Allah yang Maha Rahim. Ini seperti gambaran dalam kisah Injil perempuan yang berzina. Ya, sang kerahiman bertemu dengan si malang wanita pendosa itu. Maka Yesus pun terhadap wanita itu mengatakan, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Hidup wanita tadi diperbarui, hidupnya menjadi baru, dia menjadi pewarta kasih Allah. Maka itulah terjadi dalam sakramen ini. Ya, maka Tuhan mengatakan kepada kita, ya, ya, katakanlah kepada jiwa-jiwa bahwa dalam mata air kerahiman ini, jiwa-jiwa hanya dapat menimba rahmat dengan bejana iman penuh keyakinan. Nah, kita perlu yakin bahwa ini soal iman, soal keyakinan. Ya. Iman penuh keyakinan. Ini adalah syarat mutlak untuk menerima kelimpahan rahmat. Jadi, orang yang mengaku dosa memang sungguh-sungguh harus punya iman. Iman yang penuh keyakinan. Ini syarat untuk menerima kelimpahan rahmat Allah. Maka sebagaimana sabda Yesus, banjir rahmatku menggenangi jiwa-jiwa yang rendah hati. Jiwa yang sombong selalu tinggal dalam kemiskinan dan kepapaan. Sebab rahmatku menghindar dari mereka dan mengalir kepada jiwa-jiwa yang rendah hati. Maka kita datang kepada Tuhan dalam sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, sakramen pengakuan dosa itu dengan penuh iman kepercayaan bahwa Yesus ada di sana. Menyediakan dan membajiri kita dengan rohani yang bisa memperbaharui dan menyegarkan hidup kita. Nah, ini tentu saja kunci untuk membuka kasanah harta Tuhan, yaitu percaya dengan penuh keyakinan. Kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita trust, kita berharap, kita menyerahkan diri, kita yakin percaya bahwa di dalam Dia kita tidak akan dihukum, tapi justru kita mengalami kelimpahan rahmat-Nya. Ya. Tetapi kunci ini tidak bisa dimiliki oleh manusia yang tidak mempercayakan seluruh hidupnya dan semua rencananya ke dalam kerahiman Allah. Tidak bisa dimiliki oleh orang yang belum yakin bahwa Allah selalu baik baginya, tidak pernah menghukum. Manusia seringkali menghukum dirinya sendiri, sebab dengan melakukan dosa, manusia sampai menghancurkan kasihnya. Tidak ditanggapi serupa dengan air. Meskipun sayap angsa tadi diguyur air, tetapi sayap itu tidak akan pernah basah. Sayap angsa tadi tidak basah sama sekali. Nah, para saudara, kita diundang untuk masuk dalam misteri hidup ini. Inilah misteri kasih Allah. Kendati kita papa berdosa dan lemah, tapi Dia memberikan rahmat yang berlimpah-limpah. Maka sebenarnya tergantung diri kita, pilihan kita. Kita memilih apa? Apa pilihanku dalam hidup ini? Apakah aku tetap tinggal dalam kemiskinan rohani, padahal Allah menyediakan rahmat berlimpah-limpah di dalam Dia?
atau kita memilih kekayaan rohani dengan datang dengan segala kerendahan hati, mengandalkan Dia, membenamkan diri di hadapan dan di dalam hatinya yang penuh kasih. Bila kita berani dan mampu untuk membuka diri dengan jujur, dengan berani membenamkan diri, kita akan mengalami kelimpahan rahmat Allah. Nah, kita bisa masih relevansi bagi kita para devosan kerajaan ilahi ini. Kali dipegang kekerjaan setelah pesan ini memiliki si yang masa kini. Pertama, devosi ini mengajarkan bahwa pengampunan dan belas kasihan lebih besar daripada dosa apapun. Dan untuk mengandalkan kerahiman pas dari kesalahan atau dosa, krisis pribadi atau sosial, devosi kerahiman ilahi ini memberikan begitu banyak harapan dan penyembuhan. Kedua, Yesus menegaskan bahwa bahkan pendosa terbesar sekalipun tetap memiliki hak untuk percaya pada kerahimannya. Jadi, ya sebesar dosa apapun kita tetap memiliki hak untuk percaya akan kerahimannya. Sejauh kita berani untuk berharap dan mengandalkan Dia. Tentu ini sangat menenangkan dan menginspirasi para devosan kita semua. Karena para devosan ini diajak untuk tidak pernah kehilangan harapan akan pengampunan Tuhan. Meskipun telah melakukan besar. Bagi para devosan, ini menjadi dorongan kuat untuk selalu mengandalkan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada belas kasihan Tuhan. Yesus mengatakan mohon kerahiman kepadanya, membawa kesukus, dan Dia memberikan lebih banyak rahmat kepada mereka dibandingkan dengan apa yang mereka minta. Maka bagi para devosan, ini menggarisbawahi betapa pentingnya kepercayaan total kepada Tuhan. Karena tanpa kepercayaan, manusia tidak bisa merasakan rahmat-Nya. Dan keempat, ya, para devosan kerahiman ilahi juga diajak untuk mencontoh belas kasihan Tuhan dalam hidup mereka, baik dalam tindakan, perkataan, maupun dalam doa. Dan kita semua menjalankan, melaksanakan, mempraktekkan itu. Maka pesan ini tentu saja menginspirasi kita semua untuk lebih murah hati dalam memaafkan sesama dan menjalani hidup yang penuh kasih sebagai wujud nyata devosi dan kerahiman ilahi. Next ya. Ya, next. Dan terakhir, tentu saja ini sebuah undangan bagi para devosan untuk percaya secara total pada kasih mereka merasa tidak layak atau merasa telah jatuh dalam dosa yang besar. Kita diundang untuk memanfaatkan rahmat sakramen rekonsiliasi ini. Pesan ini memberikan harapan dan inspirasi yang sangat relevan di dunia yang seringkali dilanda ketidakpastian dan rasa putus asa. Dengan menjalani hidup dalam devosi keramat ilahi-ilahi, para devosan diingatkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama mereka berseru kepada belas kasihan Tuhan dengan penuh kepercayaan. Semoga dengan kita terus datang kepada mata air kerahiman ini, kita sungguh-sungguh mengalami rahmat berlimpah di dalam Dia, sehingga kita boleh semakin terus menjadi orang-orang yang menginspirasi dan menjadi rasul-rasul kerahiman ilahi. Tuhan memberkati kita. Amin.
Amin. Kita mengakhiri devosi pada sore hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo Antonius Padua Dwi Joko. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami adalah orang berdosa, hina dina, namun rahmat-Mu yang Kau sediakan bagi kami berlimpah ruah. Engkau mengundang kami agar kami dengan setia datang ke sakramen pengakuan dosa, sakramen rekonsiliasi, sakramen yang memulihkan kami dengan Bapa sendiri. Betapa Engkau rindu agar kami dipulihkan dan lewat itu Engkau mencurahkan rahmat berlimpah-limpah untuk memperbarui, menyegarkan dan menghidupkan jiwa kami yang jatuh dalam dosa. Bahkan jiwa kami boleh menjadi mulia karena daya rahmat sakramen ini. Semoga Tuhan kami terus mengandalkan diri, kami percayakan belas kasih-Mu, sehingga kami boleh mengalami rahmat berlimpah di dalam Engkau, dan kami boleh menjadi rasul-rasul belas kasih dan kerahiman-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan Dan bersama bersama rohmu. rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kasih Romo.